Siapa dia Rasul? Mandana nafsah. Orang yang merendahkan, menguasai, mengendalikan nafsunya. Ini kan udah lain nih sudut pandangnya. Mandana nafsah, yang merendahkan, mengendalikan, mengekang hawa nafsunya, keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk sesudah kematiannya. Panjang pikirannya, memikirkan jauh ke masa depannya. Dari jauhnya yang dia pikirin bukan untuk setahun ke depan, bukan untuk 10 tahun ke depan, bahkan bukan hanya sekedar nasib anak-anaknya ketika dia meninggal dunia nanti, gimana kehidupan dunianya, bukan. Tapi yang dia pikirin panjang untuk nasibnya 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, bahkan untuk masa yang abadal abidin tidak ada ujungnya. Ila jannatin manqalibuhu wa masirah am ilan nar. Apakah dia kembali kepada surga dan dia kekal di dalamnya, ataukah dia kembali ke dalam neraka dan dia kekal selamanya di sana? Itu orang berkelas versinya Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad itu gak ngomong apapun melainkan dari Allah. Kata Allah, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ketika bicara tidak pernah bicara dari hawa nafsunya. Tidak pernah bicara dari dirinya. Tidak pernah bicara dari keinginannya. Akan tetapi semua yang dia sampaikan adalah wahyu dari Allah Tuhannya. Maka kata Nabi, orang berkelas. Dan karena kita perempuan, wanita yang berkelas adalah wanita yang mampu merendahkan hawa nafsunya, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang mampu mengekang hawa nafsunya, dan dia berbuat sesudah saat kematiannya. Wal ahmak, kata Nabi Muhammad. Sementara orang yang bodoh, sementara orang yang bahasanya biar enak apa ya? Dungu. Wal ahmak, sementara orang bodoh, orang dungu, orang yang gak paham, gak ngerti. Ini saya mau ngomong bahasa takutnya dibilang kasar nih ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ahmak itu di atasnya balid. Hamakah di atasnya balada. Kalau orang balid, orang yang bodoh, itu diajarin jadi paham. Orang yang gak ngerti dikasih tahu jadi mengerti. Tapi kalau ahmak di atasnya itu udah dikasih tahu juga kagak paham-paham. Ini namanya orang yang sok tahu. Kamu tahu bagus, tapi sok tahu nggak bagus. Sok tahu nih yang beginian nih. Atau bahasa kasarnya rada PA aja dah. Ada orang berkelas, ada juga orang siapa mereka wahai Rasul? Orang yang bodoh ini kata Nabi Muhammad, si dungu ini kata Nabi Muhammad,
Manittaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia pengen ngomong, dia ngomong. Dia kepengen marah, dia marah. Dia kepengen tambahin hidung, dia tambahin. Dia ikuti semua hawa nafsunya, teman-teman saudaraku sekalian. Dia mau, mohon maaf nih ya, dia mau godain laki orang, dia godain. Manittaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani. Tapi kalau dikasih tahu, kalau ditegurin, kalau ada ustazah menyampaikan, ada ulama menyampaikan, ada ustadz menyampaikan, dia kemudian bilang, tenang aja, Allah Maha Rahman Rahim. Tuh kata Nabi Muhammad, sebodoh-bodohnya orang. Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dia mengikuti semua kemauan hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu selama ini yang kamu ikuti hawa nafsumu, tapi kenapa ketika berbicara tentang urusan Allah, kamu menggunakan Allah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Enggak gitu ceritanya, Bu. Enggak gitu ceritanya, Kak. Maka yuk kita pelajarin nih. Biar jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang dungu ini. Biar kita semuanya jadi perempuan-perempuan yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar kita dipandang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nilaimu bukan pada seberapa cantik wajahmu. Nilaimu bukan seberapa mulus kulitmu. Nilaimu bukan tentang seberapa banyak nol dalam saldomu. Nilaimu bukan tentang seberapa besar rumahmu, seberapa banyak asetmu, apalagi tentang seberapa banyak followers Instagram atau TikTokmu. Enggak gitu. Enggak gitu. Nilaimu bahkan bukan tentang seberapa pinter anak-anakmu, seberapa berprestasi mereka di dalam sekolah. Nilaimu bahkan bukan tentang seberapa dicinta kamu di hadapan suamimu. Kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu bahwa nilaimu adalah tentang seberapa cepat kamu melintasi jembatan Sirat. Saya ulangi. Nilai kamu. Kamu nilainya adalah tentang seberapa cepat kamu ketika melewati jembatan Sirat. Nilai kamu adalah tentang seberapa depan barisanmu ketika digiring rombongannya Nabi besar Muhammad. Nilai kamu adalah tentang seberapa berat timbangan amal kebaikanmu. Nilaimu adalah tentang buku rapot yang akan kelak dibagi, buku rapot kehidupanmu
Adakah kamu masuk di dalam kelompok orang fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura? Apakah kamu akan menerima catatanmu dengan tangan kanan? Kemudian kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan kamu dikembalikan kepada keluargamu yang juga soleh-soleha dalam keadaan penuh sukacita. Ataukah kamu menerima catatan kitabmu, catatan rapotmu, catatan kehidupanmu dengan tangan kirimu atau bahkan dari belakang punggungmu dilemparkan? Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Saat itu kamu akan berteriak, thubur, celaka, celaka saya, hancur saya. Wa yasla sa'ira, kemudian kamu akan diseret menuju neraka sa'ir. Siapakah kamu? Disitulah nilaimu. Disitulah kelasmu. Kamu harus paham ini. Karena gak ada waktu untuk berbekal di sana. Kecuali dengan kamu mengerjakannya di sini. Selagi hayatmu masih di kandung badan, selagi nafas masih mengalir di dalam dirimu, selagi aliran darah belum tersendat, belum terhenti di dalam tubuhmu. Sebab kalau udah terlanjur kematiannya datang, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu gak bisa naikin kelas. Kalau sudah datang saatnya, kamu gak akan bisa berbekal lagi. Teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai kamu masuk dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Hingga ketika ajal mereka datang. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Kata Allah, ada orang-orang yang ketika ajal datang menjemput mereka, mereka jadi baru ngerti urusannya dan baru nyesel. Ternyata yang mereka usahakan, ternyata yang mereka kira kelas, ternyata yang mereka kira nilai mereka dalam kehidupan, semuanya mereka tinggalkan. Tak ada satupun harta mereka bawa. Tak ada satupun jabatan mereka sertakan dalam nama mereka. Ketika datang ajal menjemputnya, ternyata cinta siapapun tak bermanfaat kala itu. Dia pun berkata, Rabbirji'un, ya Allah, tungguin dong, tundain dong. Ya Allah, kasih saya waktu sedikit lagi aja. Setahun ya Allah, tahun depan boleh deh, jangan sekarang. Tak boleh setahun, sebulan aja dah ya Allah. Tak boleh juga seminggu deh ya Allah. Tak boleh juga sehari deh ya Allah, besok boleh, jangan hari ini ya Allah. Gak boleh juga sehari, sejam deh ya Allah, sejam. Habis jam ini ya Allah, jangan sekarang.
La'alli a'malu salihan fima taraktu. Akan segera saya berbuat baik ya Allah. Akan segera saya beramal soleh ya Allah. Saya akan segera sedekah, saya akan minta maaf, saya akan sholat, saya akan ibadah. Saya akan menghadiri majelis-majelis ilmu, saya akan kerjakan semuanya. Lali a'malu sholihan fima taraktu. Saya akan kerjakan semua yang selama ini saya tinggalkan. Ya Allah, enggak ya Allah, kasih saya waktu 1 jam. Saya akan sibuk denganmu, saya tidak akan lagi sibuk dengan diri saya sendiri. Saya tidak akan lagi sibuk dengan urusan dunia saya ya Allah. Kasih saya waktu. Apa jawab Allah? Kalla, udah enggak ada lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekarang ia hanyalah omong kosong yang sekedar kamu ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang rasakanlah alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Semuanya jadi terlambat. Semuanya jadi terlambat. Bagaimana? Nilai kamu bukan tergantung dari seberapa panjang belajarmu, sebanyak hafal apapun hafalanmu. Enggak. Nilai kamu ada pada bagaimana Allah memandangmu, teman-teman. Bagaimana Allah memandang. Yuk, belajar. Belajar biar punya kelas yang cukup. Kalau bisa sih berkelas, kalau bisa berkelas tinggi. Tapi nggak bisa, sekurangnya selamatin diri. Kalau nggak bisa jadi bernilai, sekurangnya jangan terusir. Kalau nggak bisa punya derajat, sekurangnya jangan mau jadi hamba yang dipecat. Kalaupun tidak dalam barisan di depan, sekurangnya jangan sampai dikeluarkan dari rombongan. Mudah-mudahan Allah karuniakan nilai yang baik bagi kehidupan kita. Gimana caranya Ustazah? 1, belajar. Ada ilmunya. Ilmunya ilmu apa nih? Ilmu yang bikin kamu jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyarinya di mana Ustazah? Bukan di mana, tapi dari siapa. Sebab ilmunya, pengajar utamanya baginda Nabi besar Muhammad. Dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad. Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kurang apa kamu? Yang menyampaikan ilmu tentang Islam ini
tentang cara mendekat kepada Allah ini adalah seindah-indah Nabi melalui seindah-indah malaikat. Semulia-mulia Nabi melalui semulia-mulia malaikat. Saudariku sekalian, mau kamu bandingkan dengan apa? Mau kamu sandingkan levelnya ilmu agama ini pakai apa? Enggak ada yang cukup, enggak ada yang pantas, enggak ada yang worth it. Ilmu apapun aja. Ilmu apapun aja kamu pelajari, jika kamu minim ilmu agama, enggak ada artinya apa-apa. Kamu pelajari ilmu tentang badan, tentang tubuh manusia. Mau kamu sandingkan dengan ilmu tentang sang pencipta tubuh manusia. Gimana mau sebanding? Ilmu agama ini ilmu mempelajari tentang Allah. Ilmu mempelajari tentang cara hidup menuju surga. Ilmu yang akan kamu bawa sampai masuk ke dalam alam kuburmu. Kamu harus mendapatkannya, teman-teman. Pelajari dari para ulama-ulama yang telah menghabiskan waktu mereka secara serius untuk mempelajari agama ini, kemudian menyampaikannya kepadamu. Alhamdulillah, kamu tinggal di Indonesia enggak kurang-kurang ulama-ulama soleh yang bisa kamu dengarkan untuk membuatmu lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah. Enggak kurang-kurang. Dan alhamdulillah kita tinggal nih di masa di mana bahkan kalau kamu tinggal di daerah enggak ada ulama, kamu tetap bisa mendengarkan. Sebab sekarang mendengarkan agama semudah kamu membalik telapak tangan. Handphone di tanganmu, tinggal buka, ada banyak ulama-ulama soleh menyampaikan ilmu mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu bayangkan 20 tahun yang lalu enggak begitu mudah. Saya di masa kecil saya mau pergi majelis, mau dengerin kajian, ya harus berangkat ke pondok pesantren, meninggalkan keluarga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad harus pergi ke majelis-majelis ilmu. Zaman sekarang keadaan menjadi begitu mudah. Bahkan sambil nyetrika, sambil masak, betul? Sambil baringan, sampai sering banget. Ada nenek-nenek cerita sama saya. Ustazah, saya berasa deket sama Ustazah. Tiap hari saya ditemenin sama Ustazah. Temenin apa, Nek? Saya dengerin suara Ustazah tuh Ustazah, walaupun minta maaf ya Ustazah, saya dengerin salamnya doang. Habis itu ketiduran. Lah. Alhamdulillah. Kita tinggal di saat di mana ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah begitu mudah untuk didapat. Alhamdulillah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, zaman dulu mesti berjalan bermil-mil. Makanya ada hadisnya Nabi, utlubul ilma walau bisin. Walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa ini bukan hadis ya, tapi ucapan kayak semacam peribahasa Arab gitu. Carilah ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Kayak jauh banget gitu.
Walaupun sebenarnya Cina sama Indonesia dari negeri Arab deketan Cina sih. Tapi kayak orang Arab sama orang Cina tuh kayak jauh banget gitu. Kayak orang zaman sekarang kalau jauh tuh kan apa-apaan urusannya Hong Kong. Walaupun Amerika kan lebih jauh ya. Eropa lebih jauh, tapi apa-apa tuh kayaknya kalau jauh tuh Hong Kong gitu. Mah itu HP baru ya, HP baru dari Hong Kong. Iya kan? Begitu. Tuntut ilmu. Pelajari. Dari siapa? Dari para ulama. Ustazah. Para ulama tuh maksudnya ustadz. Belum tentu. Maksudnya ustazah? Belum tentu. Maksudnya semua kiai, semua abaib, enggak gitu. Tapi ulama. Ulama-ulamanya Allah. Karena teman-teman, ini saya kasih tahu juga. Nabi Muhammad bercerita, saya di zaman ala ummati. Kathir khutaba'uhu qalil ulama'uhu. Akan datang waktu bagi umatku, banyak tukang ceramahnya, sedikit ulamanya. Yang ceramah banyak, yang ulama dikit. Ulama tuh yang kayak gimana? Ulama itu yang mempelajari agama, mengetahui agama, dan menyampaikannya, mendekatkanmu kepada Allah. Mendekatkanmu kepada Allah. Bu, ini saya kasih tahu aja prinsipnya. Kalau kamu hadir di satu majelis, habis selesai kamu hadir di majelis tersebut, yang bertambah adalah cintamu kepada dunia, bukan ulama. Kalau kamu hadir di sebuah majelis, yang bertambah adalah senengmu kepada orang-orang yang bahkan tidak mendekatkanmu kepada Allah. Senangmu mohon maaf kepada pejabat fulan, kepada artis fulan, kepada penyanyi fulan misalnya. Tidak mendekatkanmu kepada cinta Allah dan Rasulnya, bukan ulama. Kalau senengmu kepada dunia bertambah, ambisimu kepada dunia bertambah, bukan ulama. Kalau sepulangmu dari majelis yang kamu ingat adalah candaan-candaannya, bukan bagaimana cara hatimu menata jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ulama. Gampang. Istafti qalbak. Lihat hatimu. Lihat hatimu. Kamu hadiri, kemudian periksa rasa hatimu. Kalau ternyata tidak mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya, enggak nambahin cintamu kepada akhirat, enggak nambahin pengenmu untuk mendekat kepada sang baginda pemilik syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, bukan ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau kamu hadir di sebuah majelis malah tambah jadi bikin bingung. Kenapa bingungnya? Kemarinan dengar katanya ziarah makam Nabi itu sunnah, ibadah, adem, nyenengin. Kok ini malah katanya bid'ah? Katanya kita nanti kalau ke Madinah pergi ke Raudhah buat sholat doang, tapi nggak perlu berziarah ke makam Nabi karena Nabi Muhammad sudah meninggal.
Kok saya bingung ya? Kemarinan hadir ke majelis taklim katanya kita disuruh banyak-banyak baca sholawat. Sholawat adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Ini saya hadir majelis katanya kita nggak boleh banyak-banyak baca sholawat. Baca sholawat itu hukumnya bid'ah. Hanya beberapa sholawat aja yang Nabi Muhammad ajarin, itu pun gak perlu banyak-banyak. Saya kok jadi bingung ya? Yang bikin kamu bingung tinggalkan. Kamu jangan bilang gak apa-apalah, yang namanya majelis ilmu mah sama aja. Saya hadir di sana, saya hadir di sini, saya ambil yang bagusnya. Dari mana kamu tahu yang mana yang bagus? Kamu tuh gelas kosong. Bagaimana kamu tahu yang mana yang bagus? Kalau dua-duanya menyampaikan dari hadis, dua-duanya nyampein dari ayat. Yang satu hadisnya, aktsiru minas salati alayya. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling banyak, yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti, kata Nabi Muhammad, yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Sementara yang satu menyampaikan hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang gak dibuat sama Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Semua kesesatan membawa seseorang kepada neraka. Nabi Muhammad gak baca sholawatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan datang sesudahnya Nabi Muhammad. 200 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak baca sholawatnya Imam Syafi'i. Maka kamu baca sholawatnya Imam Syafi'i itu bid'ah. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Wa kullu fi bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, kata Nabi Muhammad, semua bid'ah, semua kesesatan akan membawa seseorang kepada api neraka. Jadi maksud dia orang baca sholawat masuk api neraka? Kamu gak usah repot-repot mikir dalil ina itu segala macam, teman-teman. Kamu mikirnya pakai hati aja. Mikirnya pakai hati aja. Kalau orang baca sholawat masuk neraka, yang masuk surga siapa? Saya tanya dah, yang masuk surga siapa? Ini saya sampaikan ini teman-teman saudaraku sekalian, karena memang ada orang-orang yang mikirnya sampai segitunya. Saya pernah nih membahas di sebuah majelis yang ternyata yang hadir orang-orang yang pikirannya sudah terkontaminasi dengan hal-hal semacam itu. Saya sampaikan sama mereka, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya ibadah tiap malam sholat 1000 rakaat. Nih kan kalau orang pikirannya jernih, wih hebat banget ya itu. Punya karomah, punya keramat, punya kemuliaan, dimuliakan Allah sampai setiap malam bisa sholat sunnah nyampe 1000 rakaat. Kita biar kita ngebut juga gak nyampe bu segitu. Betul? Kamu kalau dengar ada walinya Allah, kekasih Allah, sholat tiap malam 1000 rakaat, apa pikiran kamu? Hamba tercinta di sisi Allah. Sampai Allah muliakan dengan mampu sholat 1000 rakaat. Bukan begitu? Bukan begitu? Nah ini pikiran yang jernih. Saya habis selesai majelis bu, ada yang bilang sama saya, Ustazah, sholat sampai 1000 rakaat apa enggak bid'ah Ustazah? Lah, bukannya Nabi Muhammad tuh kalau sholat cuma sampai 11 rakaat Ustazah. Orang kalau sholatnya banyak-banyak begitu Ustazah, apa enggak bid'ah? Wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi kan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan masuk ke dalam api neraka. Saya tanya balik sama dia, jadi maksud kamu orang yang banyak sholatnya di waktu malam bakalan masuk neraka? Bingung dia.
sama teorinya dia sendiri? Bu, kalau yang masuk neraka adalah orang yang banyak sholatnya di waktu malam. Lantas yang masuk surga siapa? Yang sepanjang hari TikTokan? Enggak sih, mau tanya beneran serius ini. Yang segala-gala bid'ah, segala-gala syirik, segala-gala kafir. Nabi Muhammad setengah mati berusaha memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Ini ada orang-orang sekarang yang katanya ilmunya tinggi, orang Islam dianggap kafir sama dia. Bukan itu ulama yang dimaksudkan. Bukan mereka. Jadi kalau kamu hadir di satu majelis bikin kamu bingung, saya sarankan padamu, biar enggak bingung-bingung. Enggak usah lagi hadir di majelis yang demikian. Jelas? Jelas? Kenapa begitu Ustazah? Karena ilmu itu cahaya. Cahaya enggak bakal bikin kamu bingung. Enggak bakal bikin kamu nabrak-nabrak. Yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu nabrak-nabrak, yang bikin kamu enggak tahu arah adalah kegelapan. Bukanlah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu harus kamu pelajari. Pelajarin. Sampai bikin kamu ngerti caranya sholat. Bikin kamu paham caranya ibadah. Bikin kamu paham caranya ngatur hati. Bikin kamu paham siapa yang semestinya dicintai. Nih saya kasih tahu. Hati yang sudah dimasuki cahaya ilmu akan menjadi hati yang tahu siapa yang seharusnya dia cintai. Hati yang salah-salah mencintai berarti dia hati yang belum bercahaya. Saya mah ngerti banyak ilmu sih. Tapi gimana ya, cinta itu begitu besar dalam hati saya. Siapa yang kamu cintai? Suami orang? Ustazah, jika rasa ini haram, kenapa ia begitu besar dalam hati saya? Bukankah cinta ini dari Allah juga Ustazah? Lah, nyalahin Allah. Kamu ngerjain dosa terus kamu nyalahin Allah. Kedurhakaan macam apa yang sudah kamu lakukan itu? Hati-hati. Hati yang bercahaya faham siapa yang semestinya dia cinta. Semoga ilmunya jadi cahaya buat hati kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian. Ini saya cerita sedikit mengenai ilmu ini ya. Ada orang mengidolakan Sayyidina Umar. Sampai habis-habisan Sayyidina Umar. Di mana aja Sayyidina Umar ada, dia pasti tuh di soft terdepan. Dia setiap kali ngeliat Sayyidina Umar, pokoknya tersepona. Dia kalau lihat Sayyidina Umar tuh kayak yang udah deh. Besok-besoknya juga begitu. Setiap kali dia diam sendiri kebayang Sayyidina Umar. Mau tidur kebayang Sayyidina Umar. Bangun tidur kebayang Sayyidina Umar. Satu waktu Sayyidina Umar ngelihat dia ini. Pemuda.
Sayyidina Umar panggil, sini. Bawa masuk ke rumah Sayyidina Umar. Diapain? Diajarin. Dikasih tahu tentang Allah. Diceritakan tentang Rasulullah. Sayyidina Umar kasih tahu tentang Allah dengan caranya Sayyidina Umar. Dikasih faham siapa Allah dalam hidupnya. Terus berjam-jam Sayyidina Umar bersama dengan orang tersebut. Bu, tapi ini tentang Sayyidina Umar bu ya, ilmunya murni langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yang ngasih tahu tentang Allah langsung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngasih tahu tentang Allah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tentu enggak sama dengan ulama-ulama zaman-zaman sekarang. Meskipun alhamdulillah zaman sekarang sekalipun kita masih punya ulama-ulama soleh-soleh yang bisa bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Ustazah ala kulli hal itu maksudnya apa sih? Pokoknya gitu. Pokoknya nih Bu nih, Sayyidina Umar sampein kepada dia nih tentang Allah Subhanahu wa taala. Udah tuh. Ibu-ibu sekalian, habis hari itu dia tetap cinta kepada Sayyidina Umar. Tapi dengan cinta yang berbeda. Dia tidak harus ada di barisan depan. Dia nggak harus memandang Sayyidina Umar dengan pandangan mata. Dia sekarang lebih suka mendengarkan Sayyidina Umar dengan telinga batinnya. Dengan telinga hatinya. Hingga kemudian orang-orang pada bilang, tuh sekarang gak kayak dulu lagi tuh dia. Gak ngidolain Sayyidina Umar lagi tuh dia. Gak segitunya cintanya Sayyidina Umar. Satu waktu dia ditanya sama orang. Apakah sekarang cintamu kepada Sayyidina Umar berkurang? Dan dia jawab ucapannya. Dengerin, ini ilmu. Ilmu kalau udah masuk di hati seseorang. Udah enggak segitunya ama yang nyampein, udah nyampe kepada yang disampaikan. Udah nyampe ke tujuan, dia bilang ba'dama arafta rabba Umar fala ahtaju ila Umar. Sesudah saya kenal Tuhannya Umar bin Khattab. Oh mohon maaf ya. Mohon maaf, saya ada keliru sedikit ceritanya. Teman-teman saya sekalian, nih untung kelirunya sekarang. Kalau enggak saya susah setengah mati nih. Mau benerinnya. Alhamdulillah, Allah kasih ingat ceritanya sekarang. Teman-teman saya sekalian, orang kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar. Orang cerita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, inget gak tuh sama pemuda yang itu tuh. Yang dulu-dulu selalu aja di sofa yang paling depan. Iya kata Sayyidina Umar, inget saya. Yang ada tai lalatnya sebelah, itu dia Sayyidina Umar. Kenapa tuh? Kata Sayyidina Umar. Dia sekarang sudah enggak lagi mengidolakanmu wahai Umar. Sayyidina Umar menjawab, ba'dama arafta rabba Umar fala ahtaju ila Umar. Bukan. Dia bukan sedang tidak lagi mencintai Umar, akan tetapi sesudah dia kenal Tuhannya Umar, dia tidak lagi memerlukan Umar. Bu, terkadang nih kita cari ilmu, ada seseorang yang membuat kita, dia nih guru saya. Akhirnya kita cinta. Kayak tadi tuh, memandangnya dengan terpesona. Ini Bu, saya lagi ceritain tentang diri saya. Ketika saya belajar berguru kepada guru-guru saya kayak gitu. Saya sering jatuh cinta sama guru saya.
Dalam artian positif, jangan dikira mau jadi istri kedua, kagak. Enggak. Tapi saya sampai cinta banget gitu. Kayak yang ya Allah, ini orang hadiah banget dalam hidup saya ya Allah. Darinya saya mengenalmu ya Allah. Ibu-ibu saudara sekalian, sampai kemudian waktu berjalan. Ketika pada akhirnya saya tahu nih yang mana tujuan, yang mana jalan. Saya cinta guru saya, tetap saya cinta. Saya tetap memandangnya dengan linangan air mata, tetap. Saya tetap menganggap beliau adalah cahaya dalam hidup saya. Akan tetapi saya lebih suka mendengarnya lewat mata batin saya, lewat telinga batin saya, dan mendengarnya lewat pandangan mata hati saya. Enggak harus yang kayak desek-desekan, datang dari malam. Apalagi pakai ninggalin keluarga. Suaminya seminggu nggak dikasih makan apa-apa. Tiap hari ngeliat ada tulisan yang ditempelin di kulkas. Nasinya udah siap, telurnya tinggal ceplok ya. Jangan gitulah. Enggak gitu. Alhamdulillah kita sekarang berada di zaman seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu mudah menuntut ilmu gitu ya. Kita belajar dari para ulama-ulama. Kalau kita bilang, wah nih benar-benar bisa nyampein kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu mulailah berjalan. Bu, kendaraanmu sehebat apapun, secepat apapun tidak akan bisa menyampaikanmu ke tempat tujuan jika tidak mulai kamu hidupkan. Jika tidak mulai kamu kendarai. Wih, ini cepet banget nih mobil saya nih. Ganti saya nih, mobilnya keren banget dah. Terus kamu mau kemana sebenarnya? Ke Surabaya nih, saya lagi dicari mobil nih. Habisnya itu kemudian kok kamu gak berangkat ke Surabaya? Oh ganti mobil. Kenapa gitu? Ada yang lebih cepet. Kayak gitu tuh keadaan orang-orang yang ngaji doang tapi gak diamal-amalin. Ilmumu itu cahaya, betul. Akan tetapi enggak jadi apa-apa kalau kamu tidak mempraktekannya dalam kehidupan. Dipakai ilmunya. Kamu udah tahu sholat, kamu udah tahu berjamaah sholat 27 kali lipat. Kamu udah tahu saat paling indah antaramu dengan Allah adalah saat sepertiga malam terakhir. Tahu dari kapan itu? Tahu dari zaman dulu bukan? Tapi siapa di antara kita yang sesudah mendengar hal itu kemudian sungguh-sungguh bangun di waktu malam mengerjakan beberapa rakaat sholat sunnahnya, tengadah tangannya, ya Allah terimalah aku. Ilmu betul. Tapi yang kedua, wa amilus solihat. Kerjakan amal soleh. Kamu pengen jadi perempuan berkelas, kamu pengen jadi perempuan yang memiliki nilai, maka sesudah kamu pelajari ilmunya,
amalkanlah. Gak ada Bu, nih saya kasih tahu. Gak ada ceritanya orang sampai di ilmu yang membuat dia gak perlu ibadah. Ini saya kasih tahu aja nih, ya. Gak ada ceritanya ada orang nih, kok dia gak sholat? Dia mah udah gak wajib lagi sholat. Gak ada ceritanya tuh. Saya kasih tahu orang yang gak wajib sholat, itu cuma 2 orang Bu. Satu, orang yang mati. Begitu kamu mati nih, kamu udah gak wajib sholat lagi. Itu satu. Sama yang kedua, orang yang gila. Jadi selagi kamu masih hidup dan kamu gak gila, maka jangan tinggal sholatmu. Jalanmu menuju Allah SWT. Pengen jadi perempuan berkelas, jangan tinggal ibadah. Jangan tinggal kewajibanmu kepada Allah. Sholatmu benahi Bu, sholatmu benahi. Gak ada ceritanya orang, dia udah jadi wali, dia udah sampai sama Allah. Jadi dia gak perlu sholat subuh, dia udah sholat subuh di Mekah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada ceritanya begitu. Kamu diwajibkan sholat di sini ya di sini kamu mesti mengerjakan sholat. Ibu saudaraku sekalian, ini biar jelas juga nih ya, saya ceritain. Saya mau banyak ceritanya Bu, tenang aja. Ustazah kok gak lupa ya Ustazah ya, banyak cerita Ustazah gitu. Ibu gak tahu aja, yang saya lupa lebih banyak lagi Bu. Pagi udah tua-tuaan gini nih, Allah ya Allah. Ini cerita salah satu dari yang pernah diceritakan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ceritanya gini, ada seorang santri, seorang murid, nggak di pesantren tapi maksudnya berguru kepada seorang guru gitu. Dia tuh waktunya ngaji ba'da maghrib ke isya. Jadi sebelum maghrib tuh dia udah jalan tuh. Udah jalan pergi majelis, pergi ke masjid, dia hadir di situ dari maghrib, kemudian habisnya maghrib nerima ilmu dari gurunya, habisnya nerima ilmu dari gurunya, datang isya, sholat berjamaah isya, habis selesai itu dia selesai tambahin witir-witir beberapa rakaat terus pulang. Tiap hari dia kayak gitu selain dari waktu-waktu yang lain. Istiqomah sampai bikin setan sebel. Ibu nggak tahu setan tuh suka sebel sama orang-orang yang istiqomah. Ibu ya, ada aja gitu. Ibu-ibu juga nih kadang-kadang udah siap-siap Ustazah mau majelis, terus ada aja gitu Ustazah. Itu kadang-kadang juga tuh setan nggak suka keistiqomahan kita. Tapi kalau urusannya itu yang nyegah adalah suami karena dia minta untuk jangan pergi, udah jangan pergi Bu. Mesti jelas nih ya, mana yang prioritas dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, nih si pemuda ini nih, setan sebel aja sama dia nih istiqomah. Satu waktu Bu, dia habis selesai majelis, habis selesai sholat maghrib nih, dia berasa perut dia mules. Jadi dia pun keluar dari masjid, pamitan keluar dari masjid. Waktunya dia mau balik lagi ke majelis, disamperin sama orang. Dia bilang, Dek, dia gak tahu nih yang nyamperin nih setan. Ustazah ada gitu Ustazah, setan nyerupain manusia. Ada terkadang kalau setannya itu udah susah buat ngegodain hati seseorang. Jadi kalau masih kayak kamu nih, kamu gak usah takut sama setan. Gak akan setan ada nyerupain orang itu, gak ada. Gak usah khawatir ya. Tadi saya lihat setan, gak ada itu. Gak ada. Tapi emang beneran loh Ustazah, saya suka ngelihat gitu sekelebatan. Kamu salah lihat aja. Tapi bukannya ada Ustazah jin, iya jin ada. Tapi kamu juga gak usah takut sama jin. Saya kasih tahu teman-teman. Kita nih kan, kalau lagi sakit, kalau lagi ini suka kadang-kadang
ngerasain sesuatu yang gak sesuai merasanya. Kayak makanan manis jadi pahit gitu kan. Bu, jin itu kalau lagi lemah atau kalau lagi ada masalah, dia kemudian kelemahannya itu membuat dia tampak di hadapan manusia. Jadi kamu harus tahu, jin yang menampakkan diri itu pasti adalah jin yang sedang lemah, entah karena sakit, entah karena sedang ada masalah. Jadi kalau ada jin menampakkan diri sama kamu, daripada kamu lari, mendingan kamu tanya lagi ada masalah apa ente. Gak usah takut, sama yang begituan gak usah takut. Nih ibu-ibu sekalian, jadi nih dia disamperin sama orang, dia bilang, Dek, ada yang biasa ngaji di sana itu kan sama Syekh ini. Oh iya betul. Kamu sekarang mau ngaji di sana? Heeh. Dek, kamu kan pernah tuh diceritain tentang surga. Iya. Pengen gak lihat surga? Pengen? Yuk. Pengen lihat surga? Heeh. Ikut yuk. Surga kan? Kamu mau kasih saya lihat surga? Heeh. Ayo. Bu, dia diajak jalan-jalan lihat surga. Beneran lihat surga. Wah, ada sungai-sungai, ada bidadari cakep-cakep. Ada pemandangan-pemandangan indah, ada gedung-gedung yang indah-indah, istana mewah-mewah, megah-megah. Sampai datang waktu Isya, dia bilang, nih sekarang udah Isya, kita harus keluar. Dia bilang, ayo. Keluar Bu, kedengaran adzan Isya, kemudian dia pun keluar. Dia ngerasa udah punya keramat bisa ngelihat surga. Dia gak cerita-cerita sama siapapun tuh hari. Dia simpen aja, takut kalau diceritain ntar dia kenikmatannya hilang. Terus dijanjiin, besok kalau kamu mau lihat surga lagi di sini ya, ba'da maghrib. Oh iya. Besokannya nih ba'da maghrib dia keluar dari masjid yang mestinya dia mendengarkan ilmu. Dia keluar, akhirnya ibu-ibu sekalian, dia ketemu lagi tuh sama tuh orang kemarin, dibawa lagi, liatin surga. Udah tuh. Begitu adzan Isya, balikin lagi. Di jalan situ lagi dia. Jalan lagi sholat Isya kemudian pulang. Hari ketiga kayak gitu lagi. Hari keempat gurunya liatin dia nih, waktunya maghrib. Pergi lagi nih. Oh hari ketiga diliatin. Hari keempat habisnya Isya, panggil sama gurunya. Sal, ya waladi. Nak sini nak, habis Isya. Iya Syekh. Kamu tadi habis maghrib kemana? Kemana kamu tadi jalan habis maghrib? Syekh kayaknya gak perlu deh saya ceritain Syekh. Muridmu ini udah sampai Syekh. Udah nyampe nih. Udah punya keramat bisa lihat surga, gimana gak nyampe? Kata sayanya, gimana coba ceritain sama saya. Saya takut kalau saya cerita nanti saya ujub Syekh. Enggak, ceritain. Saya kan guru kamu. Saya harus tahu kondisi kamu, keadaan kamu. Jadi begini Syekh, kemarin itu ceritain tuh urusan yang kemarin itu. Oh gitu nak. Nak, kamu percaya sama saya kan? Saya guru kamu kan? Iya Syekh, kau guru saya pastinya. Nak, kamu percayaan sama orang itu atau sama Nabi Muhammad? Sama Nabi Muhammad lah Syekh. Sama Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad bilang, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu ngelewatin kebun surga, hadirlah
Ditanya Nabi, apa kebun surga wahai Rasul? Taman ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir, ketika kamu ingat Allah, ketika kamu berzikir menyebut nama Allah, ketika kamu hadir di satu majelis dan itu membuatmu ingat sama Allah, disitulah namanya taman surga. Ada seseorang yang mengatakan taman surga yang lain yang membuatmu tidak menghadiri taman surganya Nabi Muhammad, berarti taman surganya siapa tuh? Tapi ini beneran surga, Syekh. Saya lihat bidadari, saya udah tahu sekarang tampangnya bidadari kayak gimana. Saya udah lihat sungai-sungainya, Syekh. Kata saya gini, oke, sekarang gini aja. Tar, kamu kalau diajakin pergi ke surga lagi, yaudah kamu jalan. Tapi nanti nih, begitu kamu dibilangin suruh keluar dari surga karena udah datang waktu Isya, kamu bilang, oh gah saya gak mau keluar. Jangan mau keluar. Bilang aja orang kalau udah masuk surga gak mau keluar lagi. Orang masuk surga mana Bu yang mau keluar lagi? Ibu ya, orang kalau udah masuk surga gak ada Bu yang mau keluar lagi. Baik Syekh, si murid ini tetap kekeh bahwa yang dia lihat itu adalah surga. Jadi malamnya saat habis selesai sholat maghrib dia keluar. Ketemu tuh sama si yang tadi itu. Kemudian dia bilang, ayo kita lihat surga, ayo. Lihat nih Bu surga. Kedengaran adzan maghrib, adzan isya. Ayo sekarang waktunya kita keluar, ogah. Ayo kita keluar nih. Ini udah waktunya kamu keluar. Enggak mau saya. Ayo cepetan keluar, ogah. Ayo buruan keluar. Enggak ada ceritanya. Orang kalau udah masuk surga gak mau keluar lagi. Pokoknya saya gak mau keluar. Cepetan keluar. Enggak mau keluar. Keluar. Enggak mau. Keluar. Enggak. Tiba-tiba gelap semuanya. Dan dia ada di gundukan sampah. Ternyata yang dia lihat hanyalah fata morgana. Ternyata yang dia lihat bukan kenyataan sesungguhnya. Jadi Bu, jangan mau dikelabuhi, jangan mau dikelabuhi. Jalan surga itu kita tempuh, bukan kita nikmati sekarang, bukan. Bukan. Kita buat surga di dunia ini. Amilus salihat kata Allah Subhanahu wa taala. Orang selamat wa amilus salihat. Beriman dengan landasan ilmu kamu tuh sampai bikin kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu bikin faham siapa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu. Dialah sang pengendali, dialah sang pemilik hidupmu, sang pemberi rizki. Itu satu, harus kamu punya ilmu yang membuat kamu beriman dengan hakikatnya iman. Kemudian yang keduanya wa amilus saleh. Kerjakan amal soleh. Kerjakan sholat, baca zikir, baca sholawat. Ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kamu gak sholat, terus kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bu, ibu bayangin ya, diri ibu nih yang suka sholat subuh kesiangan, ada duhur gak keburu, ada asarnya udah kemagriban, ada kadang nih takut gak keburu asar, asarnya saya duluin aja barengan sama duhur. Ada yang pernah begitu? Kalau kamu sedang dalam perjalanan panjang lebih dari 82 kilometer nggak apa-apa. Emang syariat memperbolehkan. Tapi timbangan pergi ke pasar Tanah Abang. Sholat kamu jamak-jamak tuh gimana ceritanya? Daripada nggak keburu ustazah, lah nggak keburu karena apa? Maksud kamu nggak keburu sholat tuh karena apa?
Karena apa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukankah hidupmu adalah untuk ibadah? Lah kok kamu sampai gak keburu sholat tuh karena apa? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nih asarnya gak keburuan, kemudian maghribnya keisyaan, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Subuhnya kesiangan. Terus kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Yang penting tuh beriman, Tuhan kita Allah. Nabi kita Nabi Muhammad, tenang aja urusan ibadah mah, sholat tuh nomor 2. Maksudnya dia dari rukun Islam. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan. Nih yang kayak begini kamu bayangin aja, kamu bayangin. Kamu punya anak nih. Terus kamu bilang, nak makan. Oh enggak saya makan mah. Ditumpahin tuh makanan. Mama makan baik, mama makan baik. Makanan yang kamu udah bikin ditumpahin sama dia. Nak bersihin makanannya. Enggak mau. Ayo cepetan bersihin makanannya. Oh enggak mau bersihin makanannya. Kamu mau pukul ya? Enggak makan baik, mama makan baik. Sebel gak kamu sama modelan kayak begini? Tiap hari kayak gitu. Lama-lama kamu pukul gak nih anak? Kamu pukul. Apalagi kalau udah urusannya yang gede-gede teman-teman saudaraku sekalian. Apalagi kalau urusannya udah yang besar-besar. Bukan hanya sekedar menumpahkan makanan. Tapi misalnya kamu larang dia buat pacaran, dia pacaran. Mana sama suami orang lagi. Habis itu dia hamil di luar nikah. Terus dia bilang, mama kan baik, mama kan baik. Kayak apa kamu rasanya sama dia? Keluar kamu dari rumah sini. Bukan begitu? Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kewajiban kepadamu teman-teman. Kerjain. Allah larang kepada kamu. Larangan-larangannya tinggalin. Jangan kemudian kamu bilang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Enggak gitu ceritanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Betul, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi warahmatullahi garibun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat buat hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Kalau kamu berbuat kebaikan, rahmat Allah dekat denganmu. Tapi kalau kamu melanggar aturan-aturan Allah, kamu tinggalkan kewajiban-kewajiban, maka kamu jauh dari rahmatnya Allah. 1, ilmu hingga kamu meraih iman. 2, amal soleh. Kamu kerjakan perintahnya, kamu tinggalkan larangannya. Dengan itu kamu menjadi perempuan berkelas. Ada lagi Ustazah? Ada. Apa itu? Taubat. Taubat. Taubatin dosa-dosamu. Saya gak punya dosa banyak kok Ustazah. Siapa bilang? Saya gak pernah bunuh orang, ya iyalah. Saya gak pernah zina, saya tahu. Saya gak minum minuman keras loh Ustazah. Tapi kamu ngomongin orang, Tapi kamu nyakitin orang, iya. Kamu bohong? Kamu memandang laki-laki yang bukan suamimu dengan pandangan nafsu? Ganteng Ustazah. Baik pula Ustazah.
Saya jadi mikir, coba saya kawinnya sama dia. Kamu pikir itu gak dosa? Kamu pinjol, kamu pikir kamu gak dosa? Kamu ambil hutang riba, kamu pikir kamu gak dosa? Atau kamu pikir dosamu kecil gitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu bukan urusan dosa kecil, bukan urusan dosa kecil. Atau misalnya yang bukan hakmu kamu ambil, nemu Ustazah, nemu. Di mana nemunya? Di saku suami saya. Nemu Ustazah, di lacinya rumah saudara saya. Nemu Ustazah, di mana? Di pengajian. Ketemu sendal lebih bagusan dari sendal saya. Bu, dosa itu dosa. Atau kamu menuntut suamimu hingga akhirnya yang haram-haram dikerjakan oleh suamimu dalam mencari rejeki. Kamu pikir itu dosa kecil, itu dosa besar. Tapi kan bukan saya Ustazah yang ngerjainnya, kan suami saya. Tapi kamu menjadi penyebabnya. Karena tuntutan-tuntutan darimu itu, saya kasih tahu saudariku sekalian. Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizik, lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannama ahlakah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang gak peduli dari mana rezeki masuk ke dalam hidupnya, maka Allah gak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Siapa yang tidak peduli rezeki masuk halal atau haram, maka Allah gak peduli di tempat mana Allah akan hancurkan dia. Taubatilah dosa-dosa, tinggalilah dosa-dosa, tempuhlah jalan takwa, tempuhlah jalan takwa. Kalau kamu dagang-dagangnya yang benar, jangan nipu orang. Kalau kamu terkait urusan harta, hati-hati sama duit orang, hati-hati sama duit orang. Kamu utang tapi niat gak dibayar, itu hukumnya haram dari sejak awal. Dan hati-hati Bu, bikin jenazahmu panas sampai semua hutangmu lunas dibayar oleh keluargamu. Dan kalau sampai kamu meninggal dunia, hutangmu ini, hutang yang emang dari awal niat gak dibayar, sampai gak dibayar, gak pernah dibayar sama keluargamu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di akhirat nanti kamu tidak selamat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabatnya meninggal dunia, Nabi nggak nanya, Bu, dia sholat tahajudnya gimana? Nabi nggak nanya urusan sholatnya. Nabi nggak nanya apakah dia pernah haji apa enggak, apakah dia pernah ibadah apa enggak. Enggak. Yang ditanyakan Nabi alaihi din, punya utang enggak nih? Punya utang enggak? Oh dibilang, enggak Rasul, Nabi nyolatin dia. Tapi begitu dibilang, naam alaihi din ya Rasulullah. Iya Rasul, dia punya utang, matinya bawa utang. Ini hutang yang emang dia niat dibayar ya. Dia niat dibayar cuman belum dibayar aja gitu. Nabi enggak mau nyolatin orang yang meninggalnya punya utang. Bu, hadisnya sahih. Biar kamu tahu, jangan melulu hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar yang tidak kamu pahami sesuai dengan konteks yang kamu pelajari. Saya kasih tahu,
orang mati bawa utang bermasalah. Ini bukan hutang riba, hutang biasa dan dia niat mau bayar. Cuman meninggal dunia belum sempat bayar utang. Ibu-ibu sekalian, Nabi gak akan mau nyolatin dia. Kenapa? Nabi tahu nyolatin orang punya banyak hutang gak manfaat. Nabi tahu syafaatnya tidak sampai kepada orang yang matinya bawa hutang. Bu, kalau sampai syafaat Nabi Muhammad aja nggak nyampe, apa yang menurut kamu bisa sampai? Kamu nih hadir maulid berharap syafaat, nangis-nangis waktunya qiyam berasa deket sama Nabi Muhammad, kamu mati bawa utang boro-boro syafaat. Andai Nabi masih hidup, Nabi gak akan mau nyolatin kamu. Ibu-ibu saya sekalian, sampai pernah satu waktu Nabi Muhammad ada seorang sahabatnya meninggal. Nabi Muhammad nanya, Alihiddin, ada utang dia? Bala ya Rasulullah alaihi dinarin. Iya wahai Rasulullah, dia punya alaihi dirhamin, dia punya 2 dirham utang. Kayak berapa ratus ribu gitu. Atau mungkin lebih dari itu ya. Dinarin. Alaihi dinarin. Iya Rasul, dia punya hutang 2 dinar sama saya. Kayak sekitaran 2 juta mungkin, mohon maaf nih. Katanya Nabi Muhammad, kalau gitu saya nggak mau nyolatin dia. Ada sahabatnya kesian sama dia nih. Kalau sampai Nabi Muhammad nggak nyolatin dia, ya Rasulullah alaihi dinarin, Abu Qatadah namanya. Dia bilang, Rasul, saya deh yang bayarin utangnya Rasul. 2 dinarnya saya Rasulullah yang nanggung, saya yang nanggung 2 dinarnya. Nabi kemudian bilang, kalau gitu kamu urusan sama dia ya. 2 dinarnya tuh dia yang mau bayarin. Iya Rasul, dah tuh. Nabi mau nyolatin dia. Ibu-ibu sih sekalian, Abu Qatadah yang cerita ini. Katanya Abu Qatadah, itu beberapa hari saya gak punya duit buat bayarin hutang orang ini. Di masa-masa itu saya gak mau ngeliatin muka saya di hadapan Nabi. Padahal sahabat tuh Bu paling seneng kalau udah ada di hadapan Nabi Muhammad. Paling demen mereka liatin mukanya Nabi, apalagi diliatin sama Nabi paling seneng. Tapi Abu Qatadah bilang, saya dalam hari-hari sebelum saya bayar utang, bisa bayarin utang. Bukan bayar utangnya dia nih Bu, bayar utangnya temennya. Itu saya gak berani tampil, gak berani keliatin muka di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa? Tiap kali Nabi lihat saya, Nabi Muhammad bilang, ya Abu Qatadah, itu dinarin. Abu Qatadah kamu udah bayar tuh yang 2 dinar. Malu saya. Jadinya saya nggak mau kelihatan muka di hadapan Nabi Muhammad. Ini saya cerita ini biar kamu ngerti betapa bermasalahnya hutang itu. Saudara sekalian, katanya dia sampai saya bisa bayar hutangnya orang itu. Saya datengin rumahnya, saya samperin, saya bilang Rasul nih. Saya bilang nih utangnya ya. Baru abis itu saya berani tampil di hadapan Nabi Muhammad. Bener aja, begitu ngeliat muka saya, Nabi Muhammad langsung bilang, ya Abu Qatadah, qadarita dinarin. Abu Qatadah kamu udah bayarin tuh yang 2 dinar. Dia bilang, al-an qadaituhuma ya Rasulullah. Ini baru aja nih saya lunasin 2 dinarnya wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Al-an baru jildu ya Abu Qatadah. Kalau begitu baru aja adem jenazahnya sahabatmu itu wahai Abu Qatadah. Hati-hati sama hutang. Apalagi kalau hutangnya berbunga. Apalagi kalau dari sejak hutang, kamu tahu nih utangnya gak berbunga, utang sama saudara kamu sendiri, sama keluarga kamu sendiri, sama temen kamu sendiri. Dan dari awal kamu emang niat gak mau bayar, hati-hati. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Sering saya sampaikan padamu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Kamu niat nih sekarang nih. Kesulitan apapun saya nggak mau utang. Sesulit apapun saya nggak mau hutang riba. Sesulit apapun saya nggak mau utang riba. Dan kalau kesulitannya benar-benar urusan makan, kamu kemudian ngambil utangan sama saudara kamu, harus sungguh-sungguh kamu niatkan dalam hatimu, ya Allah mudahkan saya melunasinya. Bu, saya sampaikan ini karena kebanyakan dari kita tuh kalau utang, urusannya cuman karena mau beli iPhone 17. Utangnya tuh bukan karena darurat nggak bisa makan. Ya kan? Nih saya kasih tahu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Enggak apa-apa. Kamu enggak punya baju kayak yang dipunya sama ipar kamu tuh enggak apa-apa. Handphone kamu cuman bisa buat telepon sama SMS doang tuh enggak apa-apa. Kalau memang segitu doang kok kebutuhan kamu tuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa teman-teman. Saya punya banyak teman yang enggak pegang HP. Enggak apa-apa. Enggak jadi kerendahan juga buat kehidupannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak punya HP yang bagus-bagus enggak apa-apa. Kalau kamu duitnya ada silahkan aja. Tapi kalau kamu bahkan uangnya enggak ada, ya jangan maksain ngambil kreditan mobil. Kalau kamu duitnya enggak ada, jangan suka maksa. Jelas? Jelas? Pengen bikin pesta, utang sana, utang sini. Habis ustazah, kan rumah saya kecil. Kalau kawinannya pestanya kecil-kecilan doang tuh kan malu sama tetangga. Sampai kamu ngambil hutang. Ibu-ibu sekalian dah gampang. Kawin aja di KUA. Udah, gak usah repot-repot. Apa-apa jangan dibikin repot. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa, taubatin dosa, taubati dosa. Itu adalah syarat mutlak untuk kemudian yang terakhir ibu-ibu sekalian gak kalah pentingnya. Pengen jadi perempuan yang bernilai mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga hatimu. Jaga hati, jaga hati. Hatimu tuh dijagain, dijagain. Nilai kita yang paling besar hati kita, Bu. Nilai kita paling besar hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah enggak melihat kepada badan kalian, fisik kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Ustazah cepetan selesaiin apa sih? Saya dari tadi tersinggung mulu nih. Bu, luka itu kalau diobati perih. Artinya nih yang saya sedang sampaikan adalah obat untukmu. Kalau kamu berasa kesel, tersinggung, marah, itu adalah hawa nafsumu. Kamu melakukan hal tersebut, kamu ngerasa nih dari tadi nih kesel nih. Aduh, itu yang lagi kesel hawa nafsu kamu tuh. Nah ya, gak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Teman-teman saya sekalian niatin, saya mau amalin. Berat sih, berat, tapi saya mau amalin. Begitu, biar ilmunya jadi obat. Biar pelajarannya jadi cahaya. Memandu kita melewati kehidupan di atas muka bumi ini. Besok-besok kalau mau buka pinjol, ingat-ingat ucapan saya, Allah jangan sampai ntar jenazah saya panas.
Jangan sampai ntar saya di hari akhirat gak bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Jangan sampai ntar di hari akhirat saya gak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Besok-besok tiap kali ada keinginan hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, deketin. Laki-laki hanya pengen mendapatkan transferan dari dia. Ingetin. Jangan sampai saya seneng di dunia sebentar bikin saya tersiksa di akhirat nanti. Jangan sampai ini terjadi. Yuk bersihin hati dari segala dosa-dosanya. Udah gak usah sibuk sama aibnya fulan, aibnya faltan. Udah gak usah sibuk sama keadaannya orang-orang di luaran sana. Gak usah sibuk juga sama dramanya artis fulan, sama kondisinya keadaan fulan. Apa gak cukup sama drama kehidupanmu sendiri, sama jatuh bangunnya hatimu sendiri. Jaga hati. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada yang nawarin kamu mau nggak? Pasangin aplikasi, bikin kamu tahu posisi suami kamu lagi ada di mana. Bilangin nggak perlu. Saya nggak perlu aplikasi buat tahu di mana suami saya berada. Saya hanya perlu aplikasi buat tahu di mana hati saya berada. Saya nggak perlu tahu posisi suami saya. Apakah sedang bersama dengan perempuan lain ataukah tidak. Saya hanya perlu tahu posisi hati saya. Adakah Allah telah ada di sana? Waktunya sudah sebentar lagi. Pastikan Allah dan Rasulnya ada dalam hatimu. Pastikan cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad lebih besar daripada cintamu kepada siapapun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah minta kamu buat jaga hati. Buat jaga diri, bukan buat jagain orang lain. Apa yang dilakukan suamimu gak akan jadi hisabmu. Kemana perginya suamimu gak akan ditanya sama malaikat. Kemana perginya hatimu akan jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dihisab di hari akhirat nanti. Bu, ayolah, waktunya kita belajar, waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Sudah hampir tiba saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah datang waktunya, kamu nggak peduli lagi hati suamimu apakah masih kepadamu atau tidak. Dan ibu saya kasih tahu, Ustazah tapi kok sakit banget ya kalau suami udah gak cinta sama kita lagi. Saya kasih tahu Bu, biar kamu paham urusannya. Kenapa? Karena bagaimanapun yang ngasih rasa hati itu Allah Bu. Kenapa Allah bikin hati suamimu berpaling darimu? Saya kasih tahu. Allah lagi mau ngasih tahu sama kamu, cinta manusia seberapapun besarnya bisa berpaling darimu. Allah lagi mau tegur hati kamu. Tuh liatin, ditinggalin sama suami aja kamu segitu sakit hatinya, kamu harus tahu di akhirat nanti kalau aku meninggalkanmu kamu jauh lebih sakit lagi daripada itu. Karenanya untukmu yang merasa hati suamimu sedang berpaling darimu, menangislah di hadapan Allah. Kemudian katakan padanya, ya Allah, meski siapapun meninggalkanku, Engkau satu jangan tinggalkan aku ya Allah.
Maafkan saya selama ini sering meninggalkan-Mu ya Allah. Maafkan saya selama ini mencintai yang lain lebih daripada cintaku padamu ya Allah. Maafkan saya. Ya Allah, siapapun bisa berpaling dariku, tapi Engkau jangan tinggalkan aku ya Allah. Jangan tinggalkan aku. Kamu sama suamimu, entah dia meninggalkanmu, entah kamu duluan meninggal dunia dan meninggalkan dia. Tapi Allah akan selalu bersamamu. Pastikan hubungan antaramu dengan Allah. Pastikan hubungan antaramu dengan Allah. Jangan ikuti nafsu. Jangan terus ambisi sama dunia. Jangan melulu soal uang yang ada dalam pikiranmu. Waktumu mengingat Allah. Waktumu memperbaiki hubungan sama Allah. Taubatlah, jaga hatimu. Setiap waktu tanyakan, adakah Allah dalam hatimu? Gak usah sibuk ngejar cinta manusia. Sudah saatmu sibuk mengejar cinta pemilik manusia. Saatmu sibuk mengejar cinta pemilik manusia. Saatmu sibuk mengejar cintanya Allah. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Enggak ada yang memikirkan kuburmu kalau bukan kamu sendiri. Dek, saya sampaikan ini kepadamu. Enggak akan ada yang memikirkan kuburmu kalau bukan kamu sendiri. Enggak akan ada yang berbekal untuk kuburmu kalau bukan kamu sendiri. Dan sampai dengan sekarang, saya gak pernah dapat jaminan. Kamu pun juga bukan. Kamu udah dapat jaminan bakal masuk surga? Enggak kan? Saya juga. Tiap kali kamu kepikir berbuat dosa, apapun aja bentuk dosanya. Tiap kali kamu mau pikir mau meninggalkan aturan-aturan Allah dalam hidupmu, apapun aja bentuk aturannya, ingetin diri. Allah bisa banget masukkan kamu ke dalam murkanya. Allah bisa banget masukkan kamu ke dalam nerakanya. Allah bisa banget bahkan mencabut iman dari dalam hatimu itu. Allah bisa banget ninggalin kamu, kemudian menyengsarakan hidupmu semenderita-menderitanya. Bisa banget, bisa banget. Kamu bukan sesiapa di hadapannya, sama saya juga. Makanya yuk kita sama-sama berbekal, yuk kita sama-sama perbaiki diri, yuk. Kita sama-sama menjadi seseorang yang memiliki nilai tinggi dalam pandangan Allah. Mandana nafsah, yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbekal untuk masa sesudah kematiannya. Jangan jadi orang-orang manittaba'a hawa, dia ikuti ambisinya, dia ikuti keinginan dunianya, dia terus saja mengikuti emosinya, watamanna 'alallahil amani, dan dia berandai-andai kepada Allah dengan pengandai-andaian yang tidak benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan bagi kita sekalian. Ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah. Di luar hujan ya. Waktunya berdoa. Ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat hari ini jadi ilmu yang manfaat.
Jadi ilmu yang tak hanya didengar telinga kanan keluar telinga kiri, melainkan jadi ilmu yang membawa kemanfaatan bagi kita dunia hingga akhirat, membawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat. Jadi ilmu yang kelak akan kita kenang manisnya di hari akhirat nanti insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita bacakan Fatihah juga untuk almarhum Ahmad Pamekass, almarhumah Titi Nortika, almarhum Bambang Sulistyo, almarhumah Hajah Maskinah. Dan juga kita doakan Dr. Sona Sulistyo yang milad. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dijaga Allah, dipelihara Allah insyaallah. Kabulkan hajat-hajatnya. Kita juga doakan yang sedang sakit-sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ada sahabat saya sedang sakit juga, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Sehat seperti sedia kala, diangkat semua penyakit zahir batinnya. Semua yang sedang sakit-sakit di antara kerabat kita, sahabat kita, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya insyaallah. Sehat zahir batinnya kita semuanya nih. Penyakit-penyakit cinta dunia, penyakit-penyakit ujub, penyakit kesombongan, penyakit suka pamer, penyakit ria, penyakit sum'ah. Semua penyakit-penyakit dalam diri kita, hasud, iri, dengki, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya insyaallah. Allah sehatkan semuanya. Ala hadhihi niyyah bil kunniyatin salihah bi niyyati syifa. Wa bi niyyati anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum. Ghasyahum bi rahmal maghfirah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir dalam majlis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Benerin hati kami ya Allah, benerin pikiran kami ya Allah. Karuniakan ilmu yang manfaat bagi kami ya Allah. Karuniakan guru yang dapat membimbing kami dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Kenalkan kami padamu ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.